hasilnya itu, linknya itu, kan saya sebelumnya ada email ya, notifikasi untuk membuka hasil gitu. Masya Allah, alhamdulillah diterima, dinyatakan lolos gitu. Masya Allah, barakallah. Oke. Taurakur Podcast, bicara tentang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhi? Alhamdulillah. Masya Allah. Kenalan dulu dong. Kita udah kenal belum sih sebelumnya? Sepertinya di luar ini udah. Oke, jadi kita perkenalan lagi aja gitu ya. Iya. Nama saya Taufik, panggil aja Opik gitu ya. Sebagai moderator lah ya, atau host di sini ya. Nama Silakan. saya Ridho. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Panggilnya apa? Ridho juga. Ridho juga. Oke. Asal deh. Asal Jakarta. Jakarta. Woi. Sekarang aktivitas apa? Sekarang alhamdulillah masih mengajar. Masih mengajar. Masya Allah. Ya buat yang penasaran nih, sekarang beliau mengajar di umur muda nih ya. Mudanya berapa sih? Mari kita cek. Oke. Dari mulai asal Jakarta. Asal Jakarta. Kuliah di mana? Kuliah alhamdulillah dulu S1 di Telkom University. Oke, tahun berapa tuh? 2017. 17. Oke, berarti sekitar berapa tahun lalu? 6 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun lalu ya, luar biasa 5 tahun lalu. Sekarang sudah jadi apa? Mari kita simak. 2017 kuliah S1. Berapa tahun? Alhamdulillah normal sih 4 tahun. Berarti lulus 2021. Iya enggak? 2021 betul. Terus abis itu 2021 alhamdulillah saya waktu itu mengambil program fast track. Fast track. Wah, gimana tuh fast track tuh maksudnya? Jadi semester 7 sudah mengambil S2 gitu, mata kuliah. Wah, Masya Allah ya. Jadi orang lain tingkat akhir berarti ya? Tingkat akhir, tingkat 4 itu orang lain lagi sibuk-sibuknya apa? TA gitu ya, galau. Beliau ini sudah mengambil mata kuliah S2. Masya Allah. Lanjut terus. 2021. Alhamdulillah 2021, 2022-nya 2022 akhir itu alhamdulillah sidang tesis S2. Wow, sidang tesis. Jadi 5 tahun saja sudah sidang tesis, Masya Allah. Konsentrasinya apa kalau boleh tahu? Konsentrasinya sama sebenarnya, sistem kendali dan robotik. Sistem kendali dan robotik. Oke, kalau boleh tahu nih buat teman-teman, ngapain aja sih sebenarnya sistem apa tadi? Kendali dan robotik itu teknisnya mungkin sekilas aja lah apa tuh. Jadi lebih ke ini ya. Kalau teman-teman tahu mungkin kayak misalnya fisika, terus, ilmu-ilmu tentang matematika dan semuanya itu jadi dianalisis sedemikian rupa supaya tujuannya nanti membentuk suatu implementasi dengan menggunakan robotik, membantu pekerjaan manusia dan sebagainya. Kombinasi berarti ya antara ilmu fisika tadi matematika gitu ya. Bagaimana ya, ini luar biasa sekali. Semangat. Motivasinya apa sih bisa minatnya ke ilmu tadi robotik, kemudian tadi mempelajari ilmu fisika berarti kan dan sebagainya. Apa sih motivasi utamanya sih? Sebenarnya motivasinya itu memang diawali dengan ini ya, kita tahu bahwa ilmuwan-ilmuwan di barat itu memang aslinya itu kan mengambil ide dari para ilmuwan-ilmuwan di Timur Tengah gitu. Masya Allah. Khawarizmi dan sebagainya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai Muslim harus juga cerdas gitu dalam segi. Masya Allah, luar biasa ya. Ini buat teman-teman apalagi sebagai Muslim nih, contoh beliau ini masih muda, semangatnya gara-gara ya mengetahui sejarah gitu ya, bahwasannya dahulu kala ilmuwan-ilmuwan kita sebagai Muslim itu luar biasa gitu ya ternyata ya. Oke, selain itu ada lagi nggak sih motivasinya? Motivasi sebenarnya yang paling utama itu memang ada dukungan orang tua juga. Dukungan orang tua. Oke. Orang tua saya tersirat nggak sih memberitahukan bahwasanya Kang Ridho ini harus sampai sekolah S2 loh, S3 loh gitu. Atau memang diberikan kebebasan oleh orang tua gitu untuk memilih apakah menjadi akademisi atau mungkin bekerja di dunia pekerjaan atau gimana? Alhamdulillahnya dari orang tua itu memang dibebaskan sebenarnya. Dibebaskan. Tapi waktu S1 kemarin memang diarahkannya itu luluskan dulu S1 gitu. Kalau misalnya nanti mau lanjut silakan, kalau nggak silakan. Cuman itu kembali lagi ke diri saya sendiri. Tapi kemarin itu alhamdulillah setelah pertimbangan dan sebagainya, alhamdulillah memang dari saya sendiri memotivasi diri itu sampai benar-benar sarjana yang sampai akhir gitu, mentok gitu, misalnya S3 gitu misalnya. Jadi seperti itu sih. Masya Allah. Jadi orang tua sebenarnya sih apa ya bahasanya sebagai fasilitator gitu ya, kemudian juga sebagai supporting system buat doa teman-teman terutama ya. Jadi kalau kita lihat Kang Ridho ini memang dari orang tuanya itu
apa namanya memberikan kebebasan gitu ya. Apakah Kang Ridlo mau menjadi apa? Tapi alhamdulillah kemudian Kang Ridlonya sendiri memilih gitu gitu ya. Secara hati nurani gitu ya, dengan mengetahui ilmunya gitu ya. Kemudian juga memilih untuk terus berjenjang di dunia pendidikan gitu ya. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut ke timeline deh. 2022 berarti tahun lalu ya. Tahun lalu itu baru lulus S2. Udah lulus ngapain Kang Ridlo nih? Masya Allah. Atau gini deh, udah lulus planningnya mau jadi apa dan yang terjadi apa gitu pada saat itu? Insya Allah. Bismillah. Ya, jadi memang waktu itu kan planningnya itu memang rencananya sebagai tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar atau kita sebut tenaga pengajar tuh ya mungkin kalau dosen gitu ya. Dosen. Nah, memang motivasi selain tadi ya mempelajari hal-hal yang seperti itu, jadi motivasi menjadi dosen itu memang saya sendiri memiliki gambaran bahwa ketika ilmu yang kita dapatkan itu memang mau tidak mau harus kita tumpahkan atau kita sharing ke yang lain lah. Karena kan memang salah satu bentuk amal yang menjadi terus menerus berkelanjutan itu kan ilmu yang bermanfaat ya. Bagi manusia. Nah, dari situ akhirnya bismillah gitu, memantapkan diri jadi dosen. Dosen 2022 habis lulus itu ya. Ya baru banget ya. Dan ada memang di situ memilih untuk jadi dosen dan masih statusnya dosen luar biasa gitu ya di Telkom University sendiri gitu ya. Oke, maaf dimotong. Dosen luar biasa itu mungkin nambahin ya. Dosen luar biasa itu intinya adalah mengajar saja teman-teman ya. Jadi tidak ada kewajiban tridharma ya, betul ya. Betul. Tridharma dalam apa namanya? Dunia kampus itu kan ada penelitian, pengabdian masyarakat dan mengajar gitu ya. Nah, kalau dosen luar biasa itu hanya mengajar saja gitu ya, sesuai SKS gitu ya. Karena memang kenapa tidak memilih untuk dosen profesional? Nah, pada saat itu kenapa tuh? Karena memang saya ini memiliki memiliki tujuan dulu waktu itu langsung lanjut S3 gitu. Wow, Masya Allah. 2022 berapa tahun sih? Dari tadi penasaran. Berapa tahun sih, kelahiran tahun berapa sih Kang Ridlo ini? 2017 alhamdulillah. Kelahiran? Sorry. Gimana kelahiran? 1999. 99. Berarti 2017 tuh masuk tuh atau enggak nih lulusnya deh 2022 itu umur berapa? Umur berapa ya? Jadi 22 kemarin. 99. Sekarang 24. Sekarang 24. 24 tuh jadi apa sih? Berarti tahun lalu 23 tahun kan? 23 tahun lulus S2 dan sudah menjadi tenaga pengajar ya pada saat itu. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Waktu itu memilih tidak jadi profesional kenapa? Ya karena alasannya itu. Jadi kan memang salah satu tujuan itu kan langsung S3 ya. Betul. Jadi ketika itu ada program beasiswa dari pemerintah LPDP gitu ya. Oke, LPDP. Memang LPDP ini LPDP 2022 berarti pada saat itu ya. 2022 awal. Dari 2023. 2023. Oh, berarti waktu itu 2002 tuh lulus bulan Novemberan lah. Oh, berarti akhir tahun 2022 ya. Dan beasiswa itu dibuka 2023 awal. Oke, terus habis itu saya ngobrol dengan calon promotor juga gitu ya. Nah, habis itu dari situ saya mempelajari sebenarnya LPDP ini bagaimana sistemnya dan sebagainya. Apakah boleh sembari mengajar atau tidak gitu kan ya. Oke. Maaf potong. 2023 awal itu kan pembukaan LPDP ya. Betul. Itu Kang Ridlo berarti udah ada promotor tadi kan, calon promotor. Udah ada universitasnya dong? Sudah. Di mana itu Kang Ridlo? Di ITB. Masya Allah, ITB ya. Kampus Ganesha gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Masya Allah. Dan ini juga linear, alhamdulillah. Teknik elektro juga. Oke. Gitu. S3 teknik elektro. Dan memang salah satunya itu ya. Jadi memang larangan dari LPDP itu tidak diperkenankan untuk bekerja gitu. Bekerja di luar selain yang mendukung si riset itu gitu ya. Oke, I see. Berarti intinya bekerja profesional ketika nge-apply atau ketika sudah keterima tuh patokannya itu. Ketika apply. Karena ketika apply itu sudah ada pertanyaan sebenarnya. Oke, I see. Bahkan mungkin itu ditanyakan pada saat wawancara mungkin ya. Betul. Oke, lanjut terus 2023 awal pembukaan LPDP. Oke, terus 2023 awal pembukaan LPDP dan itu kan berlangsung beberapa bulan ya. Betul. Seleksinya. Dan memang waktu itu sangat menggebu-gebu sekali. Masya karena Allah. udah lulus ya. Langsung bismillah LPDP gitu ya. Bahkan sempat berpikiran gitu ya. Berpikiran bismillah pasti diterima gitu. Masya Allah, udah ada optimis sekali gitu ya secara pribadi ya pada saat itu ya. Dan selain itu yang optimis siapa lagi gitu?
orang tua ataukah memang ada yang menggiring juga dari kampus pembimbing gitu untuk mensupport? Dan memang waktu awal tahun itu memang ketika mendaftar ke beasiswa itu memang banyak sekali dukungan-dukungan positif. Masya Allah. Dan sehingga saya pun sendiri merasa wah bismillah pasti lolos Betul nih betul. gitu ya. Iya paham. Dan akhirnya ya pengumuman sekitar bulan Maret April. Berarti daftar tuh Januari mungkin ya. Januari. Oke, pembukaan, pendaftaran gitu ya. Betul. Proses dan final Maret. Sekitar Maret April gitu. Ada kisah dulu nggak sebelum itu gitu di LPDP batch pertama gitu tahun 2023? Di batch pertama ini memang qadarullah gitu ya. Ya. Allah sudah menyiapkan rezeki lain gitu. Masya Allah. Jadi memang ketika menggebu-gebu sekali ya. dan apa namanya istilahnya berharap terlalu tinggi gitu. Betul. Nah, jadi ternyata Allah menunjukkan hasil yang berbeda dengan harapan. Oke, gitu. menarik nih. Gimana rasanya tuh Allah. ketika menggebu-gebu support system semuanya tuh mendukung, bahkan mendoakan orang tua ya, ibu gitu ya. Betul. Terus ternyata Allah kasih jalan yang lain, alias apa bahasanya? Belum rezeki diterima gitu ya di LPDP batch pertama 2023. Gimana tuh? Ya rasanya ada apa sih sebenarnya? Berbentrokan gitu ya. Berbentrokan. Iya, jadi sebenarnya gini. Memang kita pada dasarnya sudah tahu ya bahwa ini kan semua diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan memang waktu itu doanya memang yang terbaik gitu. Oke. Terbaik. Doa Kang Ridho, mungkin doa orang tua juga gitu ya, mintanya yang terbaik itu Kang Ridho ya. Betul, yang terbaik dan saya waktu itu lupa bahwa ya ketika kita sudah minta doa yang terbaik itu kita mau tidak mau harus merelakan semuanya hasil akhirnya gitu sama Allah. Gitu. Tawakal itu ya, tawakal ya, betul. Dan lupa waktu itu ya. Iya, ya mungkin alhasil kenapa tuh? Mungkin bisikan-bisikan setan mungkin gitu ya. Nah, jadi membuat lalai dan sebagainya gitu ya. Jadinya kita terlalu berharap dan Allah sebenarnya mungkin dari situ wasilahnya adalah jangan terlalu berharap dengan hal yang belum pasti sebenarnya gitu. Masya Allah. Betul ya. Walaupun ya sekelas apa ya bahasanya ibu itu kan mujarab ya, kita sebagai muslim gitu ya, doa-doa beliau tuh mujarab ya, bahkan ibu tuh sebenarnya juga udah mendoakan dan mungkin udah serak banget gitu ya pada saat itu, tapi ternyata jawaban Allah lain dan Masya Allah. Dan selama itu kekosongan kegiatan itu ya, karena kan nggak mengajar juga kan, soalnya waktu 2023 itu awal itu kan selesai mengajar, jadi semester sebelumnya selesai gitu ya. Betul, semester sebelumnya selesai mengajar jadi dosen LB. Dan sembari menunggu beasiswa itu saya memang diamanahkan oleh dosen mengisi riset gitu Oke. Berarti semasa dari Januari awal sampai mungkin 6 bulan ke depan emang nggak ngejar LB gitu ya. Karena mungkin syaratnya tadi ya. Betul untuk menghindari khawatir ketika diterima dan ada temuan bahwa sedang mengajar gitu. Betul, I see. Walaupun sebenarnya sih mendukung riset gitu ya. Iya, mendukung riset. Oke, terus selanjutnya setelah tadi mengisi dengan penelitian, berapa lama itu? Penelitian itu sampai bulan Juli ya, sampai bulan Juli. Berarti Januari sampai Juli 7 bulan ya. 7 bulan. Jadi ya memang pada waktu itu ya, selain pikiran dan perasaan itu sedikit tidak sinkron. Jadi memang dikuatkan oleh motivasi orang tua juga lah kan, karena memang kita tahu sudah tadi yang meminta yang terbaik ya, mau tidak mau harus menerima gitu. Betul. Dan pada akhirnya alhamdulillah gitu ya, ada hikmah di balik itu semua ternyata. Wah, Masya Allah, hikmah. Jadi 7 bulan menunggu ya. 7 bulan menunggu fokus riset di mana di Telkom University ya, robotik tadi ya, melanjutkan robotik tadi. Dan alhamdulillah menjadi anggota dana penelitian dari pemerintah juga sebenarnya, BRIN ya. Masya Allah ya. Jadi selama 7 bulan itu produktif juga sebenarnya ya, walaupun sempat apa ya tadi di pengumuman Maret tadi ya ada kontroversi hati ya kalau bahasa salah satu ini mah gitu ya. Oke, 7 bulan itu berarti udah berlalu dan intinya produktif ya. Alhamdulillah. Kemudian kan LPDP itu sebenarnya ada 2 batch ya teman-teman ya. Umumnya setiap tahun ya. Penasaran nih, dicoba lagi nggak sih? Udah pertama ditolak gitu ya? Alhamdulillah dicoba lagi. Dicoba lagi, Masya Allah. Jadi
memang ada apa keteguhan hati buat terus mencoba gitu ya. Juga mungkin support orang tua dan terdekat, pembimbing terdekat gitu ya, lain sebagainya. Karena memang ketika kita tahu bahwa beasiswa itu ditolak kan, maka harus menghubungi pihak kampus yang bersangkutan, ITB itu terutama. Oh gitu. Oh, Nah, oke. dan saya waktu itu mengajukan diver itu penundaan masa kuliah. Oh berarti intinya mah sebelum mengajukan LPDP itu udah ada LOA kan Sudah, ya. betul. Artinya sudah keterima teman-teman di ITB itu untuk beasiswa untuk S3. studi S3 gitu ya. Oke. Karena kan dites dan sebagainya gitu ya. Karena itu sudah diterima dan tidak sesuai memang jadwalnya tadi, karena beasiswanya ternyata tidak dapat dan harus diundur untuk semester yang Berikutnya. selanjutnya. Maka dari situ kan ada dua kesempatan sebenarnya. Iya. Diver itu kan pertama kali diterima terus mengajukan diver. Nah setelah ini LOA-nya itu hangus gitu. Jadi makanya Bismillah, berkomitmen kalau mau S3 komitmennya itu memang harus sampai titik darah penghabisan gitu. Masya Allah, titik darah penghabisan. Iya. Oke. Nah kemudian ketika sudah sudah ada informasi bahwa memang satu tahun itu buka 2 kali untuk LPDP batch 2. Iya. Alhamdulillah mendaftar waktu Bulan apa tuh berarti? bulan September ya. September berarti baru berapa bulan lalu nih? Sekarang kan November ya. Berarti 2 bulan lalu ya. Iya, 2 bulan. Itu mendaftar ya. Mendaftar kembali. Oke, terus gimana tuh prosesnya? Alhamdulillah. Sama nggak? Ada tanda-tanda nggak sih perbedaan sebelum dan beasiswa ngedaftar yang batch 1 sama batch 2 ada perbedaan nggak sih ketika prosesnya gitu? Ada. Mas, apa Jadi nih kita lihat? rasanya lebih tenang. Lebih tenang? Masih menggebu-gebu nggak yang daftar S2? Tidak Oke, terlalu. Masya Allah. Enggak ya, jadi nggak menggebu-gebu ya. Terus? Jadi lebih tenang dan lebih bisa dibilang lebih pasrah lah. Ya Lebih Allah. pasrah. Dan memang doanya itu lagi yang terbaik, dan apapun hasilnya ya itu pasti dari Allah gitu kan, yang terbaik kan ya. Betul. Dan prosesnya sama sebenarnya. Jadi LPDP ini kalau maksudnya kalau ada teman-teman yang belum tahu mungkin. Nah di LPDP ini memang rulesnya itu ada 3 tes sebenarnya. Tiga tes, oke. Atau 3 tahapan yang harus dilalui gitu. Yang pertama itu administrasi, oke. administrasi berkas dan segala macam. Yang Salah satu yang paling penting apa deh administrasi? itu sebenarnya LOE. LOA ya, LOA itu oke. Oke, LOE, dan itu alhamdulillah kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan LOE, jadi tes bakat skolastiknya ini yang kedua ini dilewat gitu. Oh, di skip ya kalau udah Di-skip. LOA. Oke. Kalau belum ada LOA berarti harus melewati ya tahap kedua ini. Tes. Oke. Selanjutnya ketika tadi tes yang kedua udah lulus, maka lanjut ke wawancara gitu. Yang ketiga wawancara berarti ya. Ketiga. Oke, berarti itu pertama ketika melewati tes pertama berapa lama tuh jenjang waktunya menunggunya? Sekitar sebulan. Sebulan berarti ya, daftar September berarti Oktober pengumuman yang tadi si LOA administrasi ya diterima tidaknya. Yang kedua kan di skip berarti langsung ketiga kan wawancara. ketiga. Nah, ada apa di wawancara ini? Masya Allah. Ya. Nah, kalau di wawancara ini memang kemarin diwawancarai oleh 3 orang. 3 orang, oke. 3 orang. Yang pertama itu memang dari pihak LPDP. Yang kedua itu kalau tidak salah ya, yang kedua itu dari bidang expert yang saya ingin Ya, tuju. di robotik tadi Robotik mungkin ya tadi, gitu. Oke. teknik elektro. Yang ketiga ini ada Psikologi. Psikologi gitu. Oke. Psikologi. 3 itu ya. 3 itu. Yang paling ada yang nggak membekas ketika wawancara? Yang membuat Kang Ridlo kan berserah diri tadi awal nih. Ada nggak keyakinan gitu setelah wawancara? Gimana hasilnya nih? Positif nggak sih? Oh, ya, oke. Nah setelah wawancara ini memang kan menyampaikan hal-hal yang memang sebenarnya apa adanya gitu. Apa adanya itu maksudnya kondisi sekarang seperti apa, terus kedepannya mau seperti apa, itu memang harus distrategikan dengan baik dan direncanakan dengan baik dulu di awalnya. Dan untuk prosesnya itu kurang lebih 45 menit, paling lama itu 1 jam. Total ya. Nah, total. Dan paling terkesan itu sebenarnya dari pertanyaannya sih, ada pertanyaan-pertanyaan yang terkesan gitu. Jadi memang yang pertama itu harus tahu sebenarnya S3 ini motivasinya untuk apa. Oke. Gitu. Nah, yang kedua itu harus sudah jelas mau mengadakan riset apa. Oke. Yang ketiga ini persiapan mental sebenarnya. Oke. Persiapan mental. Oke, intinya 3 poin penting itu ya.
Oke. Finalnya nih penasaran ketika setelah proses wawancara apa hasilnya Kang Ridho? Alhamdulillah memang batch 2 ini tadi kan tidak terlalu menggebu-gebu sekali ya seperti batch 1 ya. Iya, iya. Dan memang di situ Allah ingin belajar ternyata. Allah ingin saya belajar bahwa suatu hal yang terlalu sifatnya tujuannya itu kan ini ya sesuai dengan harapan kita gitu Iya, ya, betul. buat kita banget gitu ya. Tapi ternyata ketika ada rasa ya sudah pasrahkan kepada Allah. Ternyata masya Allah qadarullah ketika membuka hasilnya itu, linknya itu, kan saya sebelumnya ada email ya notifikasi Iya. untuk membuka hasil gitu. Masya Allah alhamdulillah diterima, dinyatakan lolos gitu. Masya Allah, barakallah. Amin, Oke, barakallah. alhamdulillah ya Kang Ridho, berarti di usia 24 tahun beliau ini mencapai titik sudah mendapat beasiswa S3 LPDP ya khususnya gitu ya. Kemudian di kampus ITB gitu ya Iya, dengan jurusan teknik elektro. Oke, dan baru masuk Insya Allah intake-nya itu Februari awal. Februari awal. Masya Allah, alhamdulillah. Oke baik teman-teman, pada sesi kali ini luar biasa bintang tamu kita. Tapi insya Allah kita bakal kupas-kupas lagi ya bintang tamu berikutnya yang tidak kalah masya Allah gitu ya. Sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daurah Kur Podcast, bicara tentang prestasi.